Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan membacakan roman klasik Salah Asuhan karya Bapak Abdul Muiz, penerbit Balai Pustaka nomor 818. Selamat mendengarkan. Tempat bermain tenis yang dilindungi oleh pohon-pohon ketapang sekitarnya masih sunyi. Cahaya matahari yang diteduhkan oleh daun-daun di tempat bermain itu masih keras, karena dewasa itu baru pukul 4:30 petang hari. Setiap petang berkumpullah beberapa orang penduduk Solok yang ternama ke tempat itu buat bermain tenis. Tua, muda, gadis dan nyonya, bangsa barat dan bangsa timur sekaliannya bercampur gaulah di sana buat memuaskan hati melakukan permainan sport yang makin digemari orang di segenap negeri. Seorang pun belum ada di tempat permainan tenis karena kedua anak muda yang duduk berlindung di bawah pohon yang rimbun menghadapi meja teh dekat permainan itu belum boleh dikatakan tidak bermain, sebab meskipun mereka masing-masing memakai pakaian tenis, sedang dua buah raket tersandar di kaki kursi. Tapi kedua anak muda itu duduk di dalam kebun di sisi sebuah rumah di sebelah tempat bermain tenis itu. Segala sesuatu menunjukkan bahwa mereka berkali-kali belumlah bermaksud hendak bermain. "Ya, Han," kata yang seorang, yaitu seorang gadis bangsa barat yang amat cantik parasnya, sambil berkata-kata. Dituangkannya lah air teh ke dalam 2 cangkir yang tersedia. Disendokkannya gula, dikacau-kacaukannya. "Apalah akan persangkaan orang bila setiap hari aku datang terdahulu ke tempat bermain ini, sedang datangku itu pun senantiasa ke rumahmu dahulu." "Segala orang harus menerima baik apa yang hendak dilakukan oleh sesama manusia atau dirinya sendiri," sahut anak muda yang dinamai Han oleh si gadis tadi. "Asal perbuatan itu tidak mengganggu atau merugikan kepada sesama manusia. Bila di dalam segala buatan kita harus bertanya lebih dahulu kepada orang lain, apakah timbangan atau perbuatan itu, meskipun perbuatan itu tidak mengganggu kesenangannya, niscaya akan menjadi berat kehidupan manusia." "Kori, itu benar, Han, tapi pada segala pekerjaan ada batasnya. Maka adalah pekerjaan atau perbuatan yang luar biasa yang tiada galib dilakukan orang. Sedang pekerjaan yang disangka tidak mengganggu kesenangan orang lain itu pun boleh jadi akan melanggar pri kesopanan." "Kesopanan? Apakah perbuatan kita duduk berhadapan antara 1 meter jaraknya, dibatasi oleh meja teh di tempat terang, dan pada waktu yang lazim dipergunakan orang buat berkunjung-kunjungan, boleh dikatakan melanggar pri kesopanan?" sahut Han kepada Kori, perempuan itu. "Tidak, hanya engkau bujang, aku gadis. Sesama manusia kita telah menetapkan pelbagai undang-undang yang tidak tersurat, tapi yang harus diturut oleh sekalian manusia dengan tertib. Kalau ia hendak hidup aman di dalam pergaulan orang yang memakai undang-undang itu." "Ah, undang-undang itu, di manakah batasnya? Bangsamu, bangsa Eropa, amat melonggarkan pergaulan laki-laki dengan perempuan. Nyonya yang bersuami sudah galib dibawa dan dikepit oleh seorang tuan lain dengan tidak ada undang-undang tersurat atau tidak tersurat yang melarangnya. Itu tentang pergaulan. Ambillah pula contoh yang lain. Di tanah Arab, perempuan menutup badan sampai ke muka-muka. Tapi di tanah Amerika, banyak benar kota-kota ramai di pantai laut.
tempat nyonya dan tuan-tuan berkeliaran saja memakai baju renang sampai ke rumah-rumah minum. Tetapi lihatlah pula setengah bangsa barat, jika nyonya rumah berani turun tanah memakai baju piyama yang nyata lebih menutup kulit dari pakaian dansa, maka nyonya yang berpakaian piyama turun ke tanah itu akan disebutkan melanggar adat sopan santun. Jadi bagiku sungguhlah gelap batas undang-undang kesopanan itu, sebab ia tidak tersurat. Hanapi, engkau juga yang memulai memperbincangkan tempat tentang adat, lembaga, serta tertib kesopanan masing-masing bangsa. Engkau pun juga yang tak suka mengindahkan atau mengakui atas adanya perbedaan adat lembaga antara bangsa dengan bangsa. Setiap kita bertukar pikiran tentang hal itu, pada akhirnya engkau senantiasa berkecil hati, seolah-olah malulah engkau bahwa engkau masuk golongan bumi putra, yang kau sangka bahwa aku menghinakannya, bahwa sesungguhnya kulitku berwarna pula, ibuku perempuan bumi putra sejati, meskipun diriku masuk pada golongan bangsa Eropa. Dan sementara pasal hina menghina bumi putra lebih banyak terdengar dari mulutmu sendiri daripada dari mulutku, kita akan memperkatakan, aku tahu betul bahwa aku hanyalah bumi putra saja, Kori. Janganlah kau ulang-ulang juga, sahut Han kepada Kori perempuan itu. Hanapi, hari ini filmmu sangat pula susahnya. Kalau sifat dan hatimu kurang-kurang ku kenal, niscaya akan boleh timbul salah persangkaanku atas dirimu. Tapi dari kecil kita bercampur, dari semasa di bangku sekolah rendah. Jadi feel tabiatmu sudah jelas benar bagiku. Tenangkanlah dahulu darahmu, dengarkan baik-baik. Kita akan memperkatakan hal adat lembaga masing-masing bangsa. Tak usahlah kita turut-turut memperkatakan hal pakaian yang digalibkan atau hendak diubah oleh bangsa-bangsa lain di luar kita. Karena di negeri mereka masing-masing perkara itu memang sedang menjadi buah perselisihan. Apakah gunanya kita turut-turut memusingkan kepala? Aku tahu buat diriku sendiri, meskipun esok atau lusa di kota Solok ini sudah lazim berkeliaran memakai baju renang, aku sendiri tidak akan menyertai arus mode yang serupa itu. Tidak, Hanapi. Yang menjadi pertikaian tutur bagi kita ialah hal adat lembaga sesuatu bangsa di dalam pergaulannya. Dalam pergaulan bangsaku, bangsa Eropa, sungguh longgarlah pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, sebagai kukatakan tadi. Tapi sebab sudah galib, tidaklah akan cepat orang berbuat fitnah atau menyangka buruk apabila kelihatan laki-laki bergaul dengan perempuan lain yang bukan ahli karibnya. Tetapi dalam pergaulan bangsamu, apabila di tanah Sumatera ini lain keadaannya, jangankan dengan perempuan lain, dengan ahlinya yang paling karib, sekalipun dengan adik atau kakaknya sendiri, sudah disebut janggal apabila ia bergaul atau duduk bersendak gurau, bahkan berjalan berdua-dua. Dan buat bersinggungan kulit dengan perempuan lain, kata bangsamu, sudah haram. Tambahan lagi, jangan pula akan menyesatkan paham hal pergaulan orang barat itu. Jika seorang anak muda setiap waktu kelihatan saja bersama-sama dengan seorang gadis, mereka sudah disangka bertunangan. Tapi jika pergaulan serupa itu kelihatan dilakukan oleh orang bumi putra, 99% di antara bangsanya tentu akan berlancang mulut, merendahkan martabat gadis itu. Engkau tahu, Hanapi, betapa rapuhnya nama gadis, nama anak gadis, apalagi di dalam pergaulan bangsamu, bangsa bumi putra. Dan meskipun bagaimana jua, kau masih bumi putra saja, Hanapi. Sahut Kori panjang lebar kepada Hanapi. Sudah. Beberapa kali kau menjelaskan benar-benar bahwa engkau orang barat. Aku hanya orang kulit berwarna saja. Kalau pergaulan kita demikian lintangnya, sebab aku hanya bumi putra, alangkah baiknya kalau engkau berkata dan berlaku secara terus terang saja.
Kori, sebagai lakumu selama ini, bagaikan jinak-jinak burung merpati. Kalau engkau sebenci itu pada bangsa Bumi Putra, apakah sebabnya maka kau sudi bergaul dengan aku? Sedang berkata demikian, Hanapi bersungut sambil membuka sehelai surat kabar yang terletak di atas meja seolah-olah hendak membaca. Kori meraba tangannya yang sedang menggenggam surat kabar itu dan dengan senyum yang amat manis yang menimbulkan cawak pada pipi kirinya, berkatalah ia, "Hei Hanapi, apakah engkau hendak menunjukkan bahwa surat kabar itu lebih mengikat hatimu daripada keadaanku di sini?" Sejurus lamanya Hanapi memandang dengan hati berahi kepada nona yang cantik itu yang dengan senyumnya seolah-olah hendak menunjukkan dan melemahkan hati manusia yang sekeras-kerasnya. Bahwa sesungguhnya Kori Debuse yang amat molek parasnya pada hari itu luar biasa dari pemandangan. Baju tenis dari benang wol merah tua merapat lekatnya di badan lampai dan menunjukkan raut tubuhnya bagai digambar sangkir sari. Jangat bagaikan kulit langsat, sedang tangguk rambutnya yang menutup kepala. Hampir-hampir tak kuasa menahan rambut hitam dan keriting dari andamannya. Beberapa helai rambut itu keluarlah juga dari genggaman tangguk sutra hingga berjurai-jurai pada pipi dan batang lehernya yang sangat permai itu. Maka segala keindahan itu disertai pula dengan tingkah dan laku simpul-simpul yang tak dapat tiada akan membawa hanyut bagi laki-laki. Hanapi pun tak dapat meneruskan komedinya sebagai orang bersungut setelah ia memandang sejurus lamanya pada mata gadis yang sedang membujuknya itu. Maka digenggamnyalah dengan kelima jarinya tangan Kori yang sedang meraba tangannya itu. Diciumnya punggung tangan si gadis itu. Sebagai disengat kalajengking, demikian cepat Kori merentakkan tangannya dari genggaman Hanapi, dan dengan senyum yang amat manis ia membuang sudut matanya arah ke tempat permainan tenis. Hanapi yang berasa naik darahnya karena pengharapannya sudah sia-sia melihat pula ke arah pemandangan sudut mata itu. Lalu turunlah darahnya seketika karena kelihatan olehnya Tuan dan Nyonya Brom, administratur Afdeling Bank, bersama-sama datang menuju ke tempat bermain tenis itu. Burung merpati dua sejoli, kata Nyonya Brom dari jauh sambil tertawa dan mengacu-ngacukan raketnya kepada anak muda itu. Yang muda sama yang muda? Iya, kata Hanapi sambil tertawa, sedang muka Kori sekonyong-konyong kelihatan merah warnanya sepadan benar dengan Kori perbandingan Nyonya dengan merpati itu. Dilihat rupanya jinak, serentak lengan kalau hendak dicapai terbanglah ia. Had jemermar, kata Kori lalu menunjukkan pula cawak pada pipi kirinya. Mudah dapat, mudah lepasnya, kata Nyonya Brom. Harga burung gereja hanya 5 sen sebab terlalu jinak dan mudah diperoleh. Tapi harga burung cendrawasih patut setimbang dengan emas. Sementara itu, Kori dan Hanapi sudah berjabatan tangan dengan kedua suami istri itu. Nyonya Brom bertanya sambil bersenda, "Hei Kori, burung gereja atau burung cendrawasih kah engkau?" Burung Garuda, Nyonya. Burung Garuda belum tentu di dunia ini, Kori. Burung Garuda belum tentu di dunia ini, Kori, kata Tuan Brom pula. Dan jikalau sekiranya ia ada, sudah tentu sebagai kami manusia biasa saja, yaitu Tuan Hanapi dan saya dan kawan-kawan kita yang banyak tak akan dapat mencapainya. Belum tentu, Tuan, sahut Kori. Sedang tingkah lakunya makin dipermanisnya. Barang siapa yang teguh pada keyakinannya dan tidak kurang pula ikhtiarnya, niscaya akan berhasillah usahanya. Itu dia aturan menjemput yang lebih dari berterus terang. Ayo Hanapi,
Kalau dalam jantungmu masih ada sudut terluang, Nona Kori meminta tempat, kata Tuan Brom pula kepada Hanapi. Oh, ruangan di dalam jantung Tuan Hanapi amat luas, kata Kori sambil tertawa. Buat menempatkan 2-3 orang perempuan saja masih berlapang-lapang. Kori, kata Hanapi lebih dari sepatah itulah. Tidaklah dapat diucapkannya karena suaranya sudah gemetar. Sementara itu telah kelihatan kawan-kawan mereka datang berpasang-pasang. Dengan gembira Kori menemui seorang gadis bumi putra yang datang bersama-sama dengan Nyonya Bergen, guru sekolah. Minat, kau datang, Lat? Kata Kori sambil meloncat ke muka seolah-olah hendak memutuskan senda gurau yang mulai hendak berbahaya itu. Tidak lama antaranya permainan pun dimulai, mainnya berpasang-pasang. Kori terpaksa mesti main berkawan dengan Hanapi, itu pun sangat disukainya. Katanya, bukan karena ia ingin sehilir semudik dengan Hanapi saja, melainkan karena hendak belajar benar-benar bermain tenis. Kalau ia bermain berlawanan dengan Hanapi, demikian ia meneruskan keterangannya yang dilahirkan dengan senyum sambil mengedip-ngedipkan mata. Selama-lamanya tentu tak akan dapat ia belajar, sebab Hanapi selalu memberikan bola yang semudah-mudahnya saja ditangkis oleh Kori. Jika Kori sudah melahirkan keterangan yang demikian hingga terdengar oleh kawan-kawan yang banyak, biasanya Hanapi menyahutinya dengan perlahan-lahan. Berguna buat telinga Kori sahaja. Ya, Kor, aku tak sampai hati mengalahkan engkau. Omong kosong, sahut Kori. Tapi lakunya memandang Hanapi sudah sampai cukup buat menyuruh Hanapi duduk bersimpuh, mencium ujung sepatunya. Tiap-tiap habis bermain tenis, biasanya Hanapi mengantarkan Kori sampai ke muka rumahnya. Jarang sekali ia naik rumah meskipun ayah Kori mempersilahkan masuk karena ia tahu undangan orang tua yang jarang bermuka manis itu hanya dengan setengah hati, sekedar hendak mencukupi budi bahasa saja. Demikian pula lah terjadi pada hari itu. Hanapi berjabatan tangan dengan Kori di muka tangga rumah Tuan De Buse. Sementara itu darah Hanapi tidaklah senang. Yakinlah ia bahwa Kori sungguh-sungguh membalas percintaannya. Tapi hal menarik tangan secara tadi itu tiadalah menyenangkan hatinya, lalu membawa kebimbangan pula. Sekarang keputusannya, demikianlah ia berkata dalam hatinya, jika tidak sekarang tak mungkin lagi. Maka sebelum berpaling hendak bercerai, berkatalah ia kepada gadis itu, vakansimu tinggal 5 hari lagi, Kor. Sampai sekarang belumlah engkau melihat gambar-gambar yang baru kubuat. Sukakah engkau datang sendiri petang esok pukul 5 ke rumahku? Dan ada lagi yang hendak kuceritakan, kata Hanapi kepada Kori. Sejurus lamanya Kori tinggal termenung sambil menundukkan mata ke tanah, seolah-olah sedang menghitung batu air di halaman rumahnya. Kori, kata Hanapi pula sambil meraba tangannya, apakah hinanya datang ke rumahku? Baiklah Hanapi, aku hendak datang dengan Aminah. Tidak Kori, seorang diri engkau ke rumahku. Hanapi, kata-kata orang harus kita pelihara. Lupa pulakah engkau yang kita perbincangkan tadi? Kata Kori kepada Hanapi. Oh, seisi Solok sudah melihat kita seiring, mulai dari zaman engkau bercelana monyet dan aku bercelana katok. 5 hari lagi engkau akan mendiami kota ini. Setiap hari kita duduk bersama-sama di dalam kebun saja. Apakah salahnya bergaya sekali ini di beranda muka rumahku? Dan aku tidak tinggal membujang, melainkan beserta ibuku. Esok sore pukul 5, pukul 5. Kor. Ya, baiklah, sahut Kori sebagai dalam bermimpi. Oh, kekasihku, kata Hanapi dengan gembira sambil menggenggam jari Kori sekuat-kuatnya. Hei, jangan begini Hanapi,
Kata Kori, seolah-olah marah tapi tersenyum juga. Janganlah lupa, kita ada di jalan besar dan belum sampai ke sana, Tuan. Petang esok, pukul 5, sahut Hanapi lagi. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.